Mana ini? Maksudnya mengedukasi ke Meski diterpa lonjakan pasien anak di unit gawat darurat RSUD Fak-Fak Papua Barat, Direktur Farid Fauzan Mahubesi beserta jajarannya menunjukkan kesigapan dalam memberikan pelayanan. Pantauan Tribun Papuabarat.com pada Minggu 23 November 2025, Direktur Farid bersama para petugas langsung membantu proses distribusi sejumlah tempat tidur atau bed pasien rawat inap pada sejumlah ruangan RSUD. Penambahan bed atau tempat tidur ini dilakukan lantaran melonjaknya pasien anak di UGD RSUD Fak-Fak Papua Barat dalam seminggu belakang. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat, rekan Aldi Bimantara. Silakan laporannya. Baik rekan Nurma di studio dan juga Tribuners yang menyaksikan program live update dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak, Papua Barat belakangan ini mengalami lonjakan pasien, khususnya pasien yang berdatangan di unit gawat darurat atau UGD Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Meskipun diterpa lonjakan pasien anak di UGD, Direktur RSUD Fak-Fak, Papua Barat yakni Farid Fauzan Mahubesi beserta jajarannya menunjukkan kesigapan dalam memberikan pelayanan. Nurma dan juga pemirsa, Direktur Farid bersama para petugas teramati langsung membantu proses distribusi sejumlah tempat tidur atau bed pasien rawat inap pada sejumlah ruangan RSUD. Penambahan bed atau tempat tidur ini dilakukan lantaran melonjaknya pasien anak di UGD RSUD Fak-Fak, Papua Barat dalam seminggu belakangan ini. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin maksud saya total ada 11 pasien anak yang dirawat di UGD Fak-Fak, lalu sehari setelahnya tepat hari ini telah dipindahkan ke ruang anak menempati bed ataupun tempat tidur yang baru. Sementara itu Nurma dan juga Tribuners, Case Manager Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak Papua Barat Delvina Rowati Onya menegaskan RSUD Fak-Fak tetap berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada sebagaimana status kelas C rumah sakit untuk mengakomodir pasien. Nurma dan juga Tribuners, dikatakannya terkait dengan kondisi seperti ini, pihaknya menginginkan bahwa RSUD Fak-Fak ini tetap mengutamakan pelayanan optimal untuk pasien. Pihaknya memohon maaf kepada masyarakat Fak-Fak, khususnya keluarga pasien yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan UGD RSUD Fak-Fak Papua Barat. Dikatakannya penyebab melonjaknya pasien anak di UGD RSUD Fak-Fak secara internal pihaknya melihat memang dipengaruhi ada keterbatasan sarana prasarana sebagaimana standar rumah sakit tipe C, Nurma dan juga Tribuners, namun pihaknya juga melihat ada sisi lain di mana memang kebanyakan pasien yang datang ini tidak termasuk dalam kategori pasien gawat darurat berdasarkan tinjauan triase UGD. Nurma, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat. Kembali ke Nurma di studio. CRO-nya Case Manager RSUD Fak-Fak. Ya. Terkait dengan kondisi seperti ini, yang kami mau katakan bahwa kami RSUD Fak-Fak tetap mengutamakan pelayanan yang optimal untuk pasien-pasien kami. Ya. Adapun kondisi yang terjadi ini, minta maaf kalau banyak orang mengalami ketidaknyamanan saat datang ke UGD. Ya. Akhir-akhir ini jumlah pasien yang datang ke kami lebih daripada sarana prasarana fasilitas yang kami punya sebagai rumah sakit tipe C. Ya. Adapun yang kami lihat secara internal, yang pertama yang kami lihat secara internal adalah kami rumah sakit tipe C dengan fasilitas yang sesuai standar tipe C. Yang kedua, terjadi kunjungan pasien yang dalam triasi kami ini kebanyakan adalah pasien yang tidak masuk dalam kategori pasien gawat darurat. Oke. Itu yang secara internal, ya. Yang berikutnya, yang secara eksternal, minta maaf sekali, banyak kasus yang harusnya dilayani di fasilitas pelayanan tingkat pertama atau puskesmas. Ya. Tidak dilayani di sana. Adapun penyebabnya sampai saat ini kami juga belum menjawab dengan pasti. Terkait itu, adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah yang pertama secara internal, untuk menjawab lonjakan ini siang ini kami tetap meminimalkan masalah yang terjadi, yaitu dengan menambahkan bed-bed. Baik kami lakukan sesegera mungkin, Ya. terkhusus ruangan yang mengalami peningkatan jumlah pasien, yaitu sekarang pasien anak. Jadi yang kedua, kalau untuk peningkatan yang lainnya yaitu eksternalnya itu
planningnya mungkin kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terkait proses-proses pelayanan yaitu preventif, promotif dan lain-lainnya. Kami percaya bahwa di sana sudah dilakukan yang terbaik oleh Puskesmas. Tetapi mungkin dalam keadaan kami ini mungkin ada hal yang kami akan diskusikan bersama sehingga apa yang menjadi masalah yang terjadi sekarang ini dengan lonjakan pasien dan kadang memberi ketidaknyamanan pada pasien kami akan kami atasi bersama. Karena kami adalah bagian kuratif yang harusnya di UGD gawat darurat itu kami hanya bisa menangani hal-hal yang bersifatnya gawat darurat. Dan kami berharap masyarakat Fakfak juga akan mendapatkan edukasi yang positif bahwa bila kondisi tidak gawat darurat seperti batuk, beringus, panas, boleh langsung ke puskesmas terdekat. Karena puskesmas itu disiapkan kepada masyarakat dengan jaminan BPJS, yaitu vaskes yang memang tempatnya di sekitar situ supaya memudahkan. Jadi kalau lewat daripada jam yang ada baiknya ada kesadaran untuk segera berobat paginya sampai dengan batas yang ditentukan puskesmas itu segera berobat supaya jangan sampai di luar jam pelayanan primer di vaskes pertama mereka akan hadir di UGD. Jadi harapan kami dengan kerjasama yang baik antara kita semua masyarakat Fakfak, Dinas Kesehatan dan RSUD Fakfak, pelayanan kesehatan yang ada pada masyarakat ini akan menjadi lebih baik dan tidak akan membawa keresahan tapi memberikan kenyamanan. Harapan kami kerjasama semua, pengertian semua akan membawa kita menuju pelayanan yang optimal. Terima kasih. Untuk memberikan kategori kegawat daruratan di sini yaitu pertama orang dengan muntah yang berlebihan, diare yang berlebihan sampai dengan lemas. Berikut nyeri dada hebat, nyeri yang tidak bisa ditangani dengan apapun di rumah, terus perdarahan, terus yang berikut lagi kecelakaan. Itu yang menjadi perhatian dan harus segera dibawa ke UGD. Itu. Permenkes RI nomor 47 tahun 2018 pasal 3 ayat 2 itu di mana emergensi kriteria pasien gawat darurat itu adalah satu yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang atau lingkungan. Kedua, adanya gangguan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Yang ketiga itu adanya gangguan kesadaran. Yang keempat itu adanya gangguan hemodinamik dan atau memerlukan tindakan segera pada kasus-kasus trauma. Karena pasien yang datang di IGD dengan di luar dari kriteria tersebut tidak dilayani BPJS. Tapi selama ini dokter dengan teman-teman yang bekerja di pelayanan IGD ini tetap melayani walaupun sebenarnya mereka tidak dikasih klaim, tidak dapat klaim itu. Itu yang kita harus apresiasi buat mereka. Nah, hal ini sebenarnya kita harus kolaborasi dengan stakeholder lainnya, artinya dinas kesehatan. Di mana pemberian edukasi kepada masyarakat ini harus betul-betul maksimal. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa kalau hanya cuma batuk flu, itu boleh pelayanannya di puskesmas. Dan lewat dari jam 2 mereka pulang itu harusnya dibuka 24 jam pelayanan puskesmas atau rawat inapnya. Sehingga masyarakat tidak perlu harus datang rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan penyakitnya kompleks. Apalagi pasien-pasien dengan mau dibilang seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa ada buang-buang air atau di sini bilang diare dan sebagainya. Itu kan kalau anak-anak cepat sekali terpapar. Makanya kenapa tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kalau ada anak-anak yang baik tidak boleh lagi datang ke rumah sakit karena di sini kompleks penyakitnya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah kami di tahun ini sebenarnya itu ada pengadaan tempat tidur tetapi dikhususkan untuk ruang kris, ruang yang baru kita bangun. Namun karena ada lonjakan pasien ini, saya ambil keputusan bahwa tempat tidur yang sudah tersedia untuk kita pakai dulu sementara untuk di ruang anak untuk mengcover lonjakan kunjungan pasien anak yang meningkat. Hari ini ada pasien 11 anak yang stay di IGD. Kami sudah lakukan penata-laksanaan, artinya bahwa kita sudah menyiapkan tempat tidur sebanyak 8 sesuai dengan kapasitas ruang anak yang tersedia. Nanti kami juga dengan tim akan menyusun clinical pathway. Di dalam clinical pathway itu kesepakatan dengan DPCP bahwa kalau pasien-pasien anak dengan dehidrasi, diare itu maksimal penanganannya selama 5 hari. Setelah 5 hari itu kalau ini langsung dipulangkan supaya
pertukaran pasien-pasien yang ada di IGD ini tidak terlalu lama karena ini. Nah itu semua yang nanti menjadi rencana atau penata laksanaan yang akan kita tindak lanjuti. Selain penyediaan tempat tidur dengan fasilitas yang lain, nakas dan lain-lain yang infusnya, kemudian petugasnya juga kita tambahkan, dan yang ketiga adalah menyatukan persepsi terkait dengan clinical pathway. Begitu. Oke, cukup. Sudah. Waktu ini yang 1 minggu terakhir ini paling banyak anak-anak, penyebabnya ya paling banyak itu virus diare, paling banyak sekarang di IGD Fak-Fak ini. Jadi karena lonjakan itu penyebab virus, jadi anak-anak yang sakit itu biasanya orang tua bawa datang lagi ke IGD lagi. Pulang yang kakak sembuh, adik sakit masuk lagi. Adik sembuh, dua-dua masuk sama-sama. Mungkin tuh saran saya untuk orang tua untuk kalau biar tidak mengurangi untuk mengurangi Kunjungan ke UGD. IGD. Kalau anak sakit tuh tidak sakit tinggal di rumah saja. Terus bawa datang ke rumah sakit. Mungkin itu saya. Dokter, untuk pencegahan mungkin ini kan banyak yang sudah kena, maksudnya untuk pencegahannya bukan perilaku hidup bersih atau Ya, seperti apa? kalau untuk pencegahan ya makanan sehat, perilaku hidup bersih. Tergantung lagi deh, kita ngeliat banyaknya kegiatan sekarang ini anak-anak sekolah ya. Kayak 1 bulan kemarin tuh kan ada karnaval, ada ulangan, ada apa semua tuh. Jadi anak-anak juga aktivitasnya cukup padat, toh. Jadi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup, makan makanan sehat juga toh. Terus kalau rasa sakit harus cepat-cepat ke puskesmas, jangan tunggu sudah parah baru ke IGD semua. Akhirnya kita ke IGD juga penuh. Oke. Tambahan? Dok, tadi kan rata-rata pasien anak ini, nah gitu. Sampai dengan hari ini, apakah sudah ada deteksi dini terhadap? Mungkin kalau dari saya, orang tua semakin cermat untuk melihat anak-anaknya, ya. Misalnya ada juga banyak yang masuk sekarang dengan pneumonia. Nah itu penyebabnya salah satu karena asap rokok toh. Jadi kalau ada asap rokok tolong dijauhi. Terus perilaku hidup bersih ya, ingatkan anak untuk selalu cuci tangan. Sama karena sekarang cuaca juga hujan panas ya, halaman rumah tolong dibersihkan, semak-semak genangan-genangan air dikasih hilang toh, biar kurangi nyamuk, biar anak-anak juga lebih sehat toh. Oke. Mungkin itu saya kalau dari saya. Untuk Dari sekarang beberapa paling kasus parah kita kemarin barusan demam berdarah, DBD. Ada dua pasien yang parah sekali yang datang hidung berdarah, lemas sampai shock. Mungkin itu. Berbahaya juga Asap berarti, rokok. terpapar asap rokok. Iya. Oke. Boleh, usia anak-anak yang hari ini terpapar di rumah sakit? Oh, bisa dari 0 bulan sampai Astaga. 17, 16 ada. Kan anak sampai 18 tahun toh. Oh, iya. Oke. Jadi ya 0 sebuah bulan usia sampai 17 tahun 17 ada. tahun. Iya. Itu semua. Iya. Itu akibat lonjakan kasus ini. Pertama dengan pneumonia, kedua dengan febris, ketiga dengan dia. Tapi rata-rata yang masuk ini dengan pneumonia paling banyak. Itu yang membuat kami di UGD itu sedikit kewalahan untuk menerima pasien. Terus ketersediaan ruangan juga. Jumlah kapasitas ruangan itu di UGD sendiri itu 16 bed yang cukup, tapi kami harus menerima sampai di atas 16 bed, sekitar 20 tambah 4 ya, sekitar 20 bed sampai 26 bed. Terus ruang anak itu nanti bisa diterima sama teman-teman. Ruang anak itu rata-rata mereka itu bisa 18 pasien, tapi mereka bisa terima sampai di atas 20 pasien karena lonjakan kasus yang meninggal. Nah ini kita belum tahu penyebabnya. Nanti mungkin dari bagian epidemiologi kita melihat apakah ini termasuk KLB atau tidak. Mungkin itu. Mungkin saran dari teman-teman mungkin diaktifkan kembali puskesmas 24 jam di dalam kota biar menerima pasien yang
khususnya pasien-pasien gawat jalan. Biar kami fokus buat menerima pasien-pasien yang gawat darurat di UGD. Mungkin begitu sementara. Pasien ini bisa tersebar di distrik-distrik mana saya, atau dalam kota saya, atau seperti apa? Kalau untuk apa namanya juga pasien ini apa namanya tidak dalam kota tapi dari luar kota. Dari luar. Dari Papua Tengah, dari Papua Timur, Papua Barat, dan di area Wagung sendiri. Sampai dengan hari ini berapa banyak pasien khusus anak? Iya, Terus hari ini ini. yang tertahan di UGD ini sekitar 13 pasien. Ini sementara 1 sampai 3 hari itu belum pindah ruangan karena ketersediaan ruangan. Ini baru dilakukan. Iya. Ini baru sementara lagi digeser-geser. Iya, terima kasih Pak Dir juga menyediakan fasilitas penambahan bed, sehingga kan mungkin sedikit lagi kita akan transfer pasien ke ruang anak. Oke. Siap. Baik, nama Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.